Seorang pro player game tiba-tiba menjadi karakter dalam sebuah game gacha dengan kesulitan mengerikan. Ia diharuskan menyelesaikan dungeon berlantai 100 agar bisa kembali ke bumi. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Han Islat di Niflheim ditawari untuk mengambil alih Niflheim. Han di sana menolak itu dan ingin kembali ke bumi dengan menyelesaikan lantai 100. Di sana juga Han berlatih berpedang dengan salah satu hero terbaiknya, Riddigon. Cerita berlanjut di Taunia. Di ruang latihan tertutup, Edis terlihat sedang bertarung dengan beberapa anggota baru. Satu sikutannya menghabisi satu orang. Roderick di sana memutar-mutar tombaknya dan menghabisi dua orang sekaligus. Satu orang ragu saat memanah. Edis sudah berada di belakangnya dan berkata, "Kamu akan mati kalau tidak melakukannya. Jangan lengah hanya karena ini pertarungan 2 lawan 5. Sudah ada banyak contohnya satu tim dikalahkan oleh satu orang saja ketika mereka meremehkan satu orang itu di medan pertempuran. Mereka berhasil dikalahkan." Seseorang bilang, "Tolong biar kami coba sekali lagi." Mereka kembali bertarung dan langsung mengepung Roderick. Dengan satu ayunan tombaknya ia menghabisi dua. Rayman mengayunkan pedangnya berhasil dihindari Edis. Satu pukulan telak dilancarkan. Dua orang menyerang Edis sekaligus. Edis bisa menghindar satu tendangannya mendarat di perut. Dalam hatinya Edis bilang, mereka masih mempunyai sedikit keraguan. Ketika bertarung melawan manusia lain, mereka belum terbiasa menanamkan niat membunuh untuk melawan rekan sendiri. Setelah latihan itu mereka makan. Edis bilang, "Mulai sekarang kalian bertiga akan jadi anggota party 2. Ketiganya langsung bersemangat. Kehormatan bisa masuk ke party 2. Seseorang terlihat ragu. "Sebenarnya aku selalu ketakutan semenjak aku datang ke tempat ini. Apa seseorang sepertiku layak masuk ke party 2? Edis menyela, "Kalau begitu menetap saja di lantai 1. Meskipun kamu di sana juga akan mati. Bisa saja kau dikirim untuk mengintai sendirian atau berbagai macam percobaan untuk meningkatkan kekuatan party utama." Setelah party 3 dibentuk, suasana di lobi waiting room ini mulai berubah. Jika mereka bisa menguatkan posisi mereka, kesempatan kalian untuk menetap di lantai 2 akan terus berkurang. Setelah itu mereka turun ke lantai 1 dan banyak rekan seperjuangannya yang cemburu. Rayman menyapa, "Selamat, kalian telah berhasil naik ke lantai 2. Master memulai conversion. Beberapa orang tak berguna langsung dijadikan item, membuat advancement stone mid-grade. Ahnan, Benik, Liline berhasil menjadi hero bintang 3. Sementara itu di arena training ground lantai 1, Gilbert kini menghajar Dika sampai babak belur. "Kau pernah bilang kalau aku bertahan hidup harus bisa mengalahkanmu. Ternyata waktunya lebih sedikit dari perkiraanku." Dika menjawab, "Selamat, tidak lagi Master akan memasukkanmu ke party 4 atau 5. Gilbert menyeringai melihat lantai 2. Setelah itu cerita berpindah ke Round Mountain. Han dan Riddigon masih berlatih tanpa henti. Dalam hatinya Han teringat perkataan Riddigon, "Setelah skill mencapai 10, aku harus bisa memisahkan skill itu. Jika teknik senjata dasar adalah pertarungan, maka teknik senjata menengah adalah perang. Mulai dari level menengah dan di atasnya sudah bukan lagi tentang kompetisi kekuatan, tapi perang taktik dan strategi. Pertahankan wilayah sendiri sambil menyerang pertahanan lawan. Itulah esensi dari senjata menengah, membuat tembok yang kuat dan keras, sampai lawan merasa ketakutan untuk memasuki wilayah kita." Skill Awakening Han bintang 3, Beginner Sword and Shield Pro Efficiency telah naik level 10, mencapai batas maksimal. Skill bisa berevolusi menjadi skill dengan tingkatan yang lebih tinggi. Riddigon menahan serangan Han tersenyum. "Mengesankan, Master." Satu gerakan yang membuat Han terpental. Ayunan pedang Riddigon membuat batu di sana hancur.
Master, jika Anda bisa mencapai akhir dari jalur perjalanan Sword Massive ini, Anda pasti bisa memotong lawan Anda. Han hanya tersenyum. Aku tidak berniat mencapai titik itu dan tidak akan mengambil kelas tambahan. Setelah selesai latihan, Han menghubungi Yurnet. Bukalah gerbang dimensi ke tempat Muden berada sebelum besok siang. Yurnet menjawab, apa maksud Anda dimensi 0584? Benar, aku ingin mengirim seseorang ke sana. Cerita kemudian berlanjut keesokan harinya. Setelah Nisled membersihkan kamarnya, Han meminta Yurnet untuk menghilangkan klon dirinya. Han bilang, aku akan mengikuti pelatihan langsung dan ada sesuatu yang harus kusampaikan pada seseorang. Han kemudian menemui Jenna dan Aaron. Mereka bingung, kamu terlihat beda belakangan ini, aku tak bisa menjelaskannya bos. Dan sekarang pelatihan di sini membosankan. Semua yang dijelaskan aku sudah pernah mendengarnya darimu, bos. Han bingung, sepertinya instingnya sudah lebih tajam. Kalau melihat apa yang sudah aku lakukan selama ini, orang bodoh sekalipun pasti akan menyadari kalau aku ini bukan hero biasa. Han bilang pada Aaron, saat istirahat siang ikutlah denganku ke belakang gedung. Setelah itu, para peserta pelatihan mengikuti latihan tanding satu sama lain. Mereka menjadi satu tim dengan 5 orang. Di sana, Jenna memulai serangan pertama. Han yang melihat itu dalam hatinya bilang, tingkat pertumbuhan Jenna sebagai hero yang berawal dari bintang 1 luar biasa. Banyak skill yang berguna di berbagai situasi. Tidak ada hero satupun yang setingkat dengannya yang bisa menandinginya. Jika dia menggunakan teman satu party sebagai pelindung, maka dia bisa mendominasi pertarungan itu sendirian. Sedangkan Aaron adalah sebaliknya. Dan setelah itu, Han membawa Aaron ke lantai 13. Nisled bilang, selamat datang di lantai 13, tempat hero-hero terkuat di Niflheim tinggal. Aaron langsung kaget, kenapa kita bisa masuk ke sini? Yurnet lalu menyapa, namaku Yurnet Sid, aku tangan kanan Master. Nisled meledek, Nona Siris yang tangan kanan Master. Han bertanya pada Yurnet, bagaimana dengan gerbang dimensi Muden? Aaron semakin bingung, tunggu, aku tidak paham dengan situasinya. Han hanya tersenyum. Bukankah kau pernah bilang kalau kau ingin menjadi lebih kuat, Aaron? Aku ingin kau bisa mencapainya. Sekarang tidak masalah juga jika kau menolak. Tapi setelah kau menerima pelatihan dari instruktur di sini, kau akan bisa memenuhi peran yang kau inginkan di Taunia. Yurnet bilang, secara pribadi aku juga merekomendasikan cara ini. Aku pernah melihat orang-orang dalam situasi yang sama. Mereka ingin menutupi bakat mereka yang kurang dengan usaha yang keras. Tapi pada akhirnya mereka hanya mencapai satu tembok yang tak bisa dilewati. Tapi terdapat pengecualian. Aku kenal orang bodoh yang bahkan tidak lebih berbakat darimu. Tapi dia berhasil mencapai tingkat yang setara dengan kami. Aaron langsung kaget mendengar itu. Yurnet bilang lagi, tidak peduli apapun yang dipelajari dan siapapun yang mengajarinya, tak satu pun pelajaran yang bisa ia ambil, dan kau akan menemuinya secara langsung. Yurnet kemudian membuka dimensi tersebut, dimensi 0584, ruahan, tempat di mana terjadinya World Raid 2 tahun yang lalu, dan saat ini di sana adalah tempat Muden menetap. Dimensi ini akan menyerap life force hanya dengan memasukinya saja. Nisled menambahkan, setelah Tuan Muden berhasil menetap di sana, ada banyak orang yang berharap bisa mengikutinya, tapi mereka semua mati karena tingkat keberlangsungan hidup di sana di bawah 3%. Han lalu berkata pada Aaron, jangan pergi ke sana jika kau masih menghargai nyawamu. Tapi di sana Aaron menguatkan tekadnya. Tapi jika aku berhasil bertahan di sana, aku bisa lebih kuat bukan? Kalau begitu aku akan pergi dan aku tidak berniat untuk mati. Aku akan mengambil seluruh kesempatan yang sudah diberikan kepada aku dan bekerja keras sampai aku bisa kembali dengan bangga. Yurnet bilang, aliran waktu di ruangan itu berbeda dengan tempat ini. Ingat itu baik-baik. Aaron sejenak teringat dengan adiknya. Nina, aku akan pergi. Tanpa ragu lagi, Aaron memasuki dimensi tersebut.
Yurnet bilang, saya sudah menghubungi Muden terkait tentangnya, tapi mungkin saja dia tidak akan kembali selamanya. Han hanya tersenyum. Aku tahu itu. Langsung kirim dia ke Taunia secepatnya saat dia kembali. Setelah itu Han kembali berlatih dengan Riddigon. Satu tusukannya bisa ditangkis, tapi kali ini membuat Riddigon terdorong. Riddigon bilang, tampaknya Anda sudah mencapai tujuan Anda di sini, Master. Terlihat kini statusnya sebagai hero bintang 3 sudah maksimal dengan skill yang terus meningkat. Han sejenak berpikir, levelku tidak berubah sama ketika aku pertama kali datang ke sini. Perubahan yang kurasakan ada pada tubuh ini. Skill weaponku berubah dari beginner proficiency level 8 menjadi intermediate swordsmanship level 1. Skill itu awakening dan terbagi. Meski aku kehilangan sebagian besar skill proficiency, tapi pemahamanku tentang swordsmanship menjadi lebih dalam ke tingkatan selanjutnya. Pain resistant, composure, berserk, indomitable, dan skill pasif lainnya juga naik satu level. Dan yang paling penting dari semua itu adalah aku berhasil mengubah kelasku menjadi warrior. Aku sudah mendapatkan kualifikasi untuk melakukan evolusi pada skill generasi pertama. Dan karena penalti dari kelas ini, skill steal movement jadi hilang. Tapi tidak masalah karena tidak cocok denganku. Jaina juga berhasil mengganti kelasnya menjadi Thief, dan karena rekornya ia mendapatkan 307 kemenangan dan 0 kekalahan, dia tidak dimasukkan ke dalam pelatihan kelompok. Setelah mendapatkan intermediate archery, dia dalam proses penggabungan skill rapid fire dan detect weakness, dan mendapatkan pelatihan langsung dari archer yang berada satu level di bawah Nihaku, rank 13, Nigelexna, dan mempelajari skill jebakan. Setelah semua itu, Yurnet memberi Han sebuah cincin. Proof of another heaven. Cincin memiliki kemampuan untuk mengabaikan hukum dunia. Catatan, ikatan khusus tidak bisa dipindahkan ke pemilikannya, tidak bisa dihancurkan. Yurnet berkata, itu adalah tanda yang akan mewakili Master. Jadi Anda tidak perlu khawatir terjadi kesalahpahaman jika bertemu dengan anggota yang lain. Yurnet berbicara dan terdengar di cincin tersebut. Selama Anda menggunakan cincin itu, Anda selalu bisa berkomunikasi dengan saya tanpa memperdulikan seberapa jauh jaraknya. Juga memiliki opsi kemampuan untuk mengubah informasi yang kuat. Tapi efek cincin itu akan berkurang ketika Master dari Taunia sudah mencapai lantai 50. Aku sangat sedih melihat Master yang akan pergi dari sini. Han menjawab, aku akan datang ke sini sebelum aku kembali ke bumi, dan aku hampir lupa untuk melakukan sesuatu ketika di sini. Yurnet, bisakah kau membukakan armory Niflheim? Aku akan mengambil senjata dari sana. Setelah itu, Yurnet membawa Han ke tempat penyimpanan senjata. Terlihat di sana berbagai macam tombak, pedang maupun kampak dengan rank tinggi. High grade steel sword, rank B. Yurnet bilang, grade rendah tidak cocok dengan kemuliaan Anda, Master. Mari ikuti saya. Yurnet kemudian membawa ke bagian terdalam dari ruangan tersebut. Yurnet bilang, semua senjata yang ada di dalam sini adalah senjata dengan grade S ke atas. Harta karun sebenarnya milik Niflheim yang diciptakan oleh Master sendiri. Mereka memasukinya. Han bilang, 132 senjata bukan? Benar, semua item itu terlahir dari jari jemari Anda, Master. Lihatlah, apa Anda ingin mengambil Mistil Ten, pedang yang dipakai melawan musuh yang menggunakan pelindungan spesial? Han mencobanya. Di Taunia, seekor Black Dragon muncul di lantai 20. Jika aku punya ini pasti akan mudah. Yurnet menunjukkan pedang lain. Bagaimana kalau Barisada? Dia punya atribut physical penetration, terbuat dari Shadow Demon King yang mampu menyembunyikan tubuh fisiknya dengan Shadow Dimension. Han menjawab, tapi pedang ini tetap tidak bisa menembus magical defense, tidak bisa digunakan untuk memblokir serangan. Yurnet bilang, kalau begitu Anda bisa mengambil semuanya, lagi pula Anda yang membuatnya sendiri. Han menjawab, itu semua berkat kalian. Aku tak bisa membuatnya seorang diri, khususnya bantuan darimu, Yurnet. Aku tidak akan pernah bermimpi bisa membuat item dengan rank S atau malah lebih tinggi lagi.
Dan kurasa tidak ada senjata yang bisa kugunakan. Yurnet, aku ingin membuat senjata. Yurnet langsung membuka gerbang dimensi ke tempat crafting sesuai permintaan Anda. Genesis Forge level maksimal. Terlihat di sana tempat peleburan dengan banyak fasilitas kelas tinggi. Verify menyambung otoritas Master Niflheim. Han kemudian diberikan pakaian tempur. Anda bisa membuat item spesial. Master, tipe apa yang ingin Anda buat? Han menjawab, senjata tipe pertumbuhan. Apa Anda yakin memilih casting? Penalti akan diterapkan. Beberapa material kemudian masuk ke dalam peleburan. Persiapan bahan material telah selesai. Mensummon Blacksmith. Yurnet, kenapa kau manggilku ke sini? Yurnet menjawab, ini perintah Master. Blacksmith itu heran. Bukankah Master sedang pergi? Tapi ia heran melihat seseorang di dekat Yurnet. Perintah pemanggilan prioritas tingkat 1. Semua Blacksmith tingkat 1 di atasnya berkumpul di fasilitas. Equipment Force level maksimal, kondisi sedang sempurna. Jika kondisi lain juga terpenuhi, maka senjata terhebat bisa tercapai. Fasilitas terhubung Blacksmith level maksimal, Wood Workshop level maksimal, Processing Plant, Enchantment, Alchemy, semua yang terlibat langsung berkumpul. Yurnet berkata, kali ini kita akan mengeluarkan seluruh kemampuan kita setelah sekian lama. Yurnet teriak, memulai fase pertama produksi semua bahan material telah dimasukkan. Blueprint sedang tahap diformulasikan. Yurnet mengontrol dari berbagai workshop. Formula enchantment akan adaptif dan dapat berkembang sendiri. Menganalisa pola pertarungan master dan mengubahnya menjadi bentuk yang sesuai dengan sempurna. Selanjutnya melakukan sinkronisasi tungku penempaan dan fasilitas produksi. Blacksmith bertanya, bukankah akan sulit menggunakan 13 item metal dalam sekali produksi? Atributnya juga tidak cocok sama sekali. Yurnet menjawab, bersiap saja dan tunggu instruksi selanjutnya. Yurnet bertanya pada Han, apa Anda yakin ingin meneruskannya, Master? Tingkat kesulitan produksi ini jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Kesulitan tingkat Hell. Han mengambil ancang-ancang. Berarti itu sama dengan tingkat kesulitan ketika menciptakan 5 senjata Divine. Sejenak ia berpikir, Genesis Forge tidak bisa dijalankan secara otomatis. Ada 8 tingkat kesulitan ketika akan membuat suatu item di Genesis Forge. Di sana Han memulainya. Entry to Hell. Harus ada pengorbanan yang diserahkan. Han berkata, Stormbringer, Vegalta, Ajor. 3 senjata tinggi tersebut kemudian dilebur. Anda telah menyerahkan pengorbanan yang luar biasa. The True Gates of the Hell telah dibuka tingkat kesulitan Supreme Divine. Han mulai panik. Ini tingkat tertinggi. Penalti tingkat kesulitan baru telah diterapkan. Keefektifan berkurang menjadi 1. Impossible. Jangan dilanjutkan. Han hanya tersenyum. Aku sudah menyerahkan 3 item berharga. Kenapa juga aku harus mundur? Mari kita mulai. Puzzle telah siap. Yurnet, Cube Puzzle, apa kau sudah siap? Saya siap, Master. Puzzle dimulai. Super Hell, Penalty Plus. Han dengan kemampuannya mulai memecahkan puzzle di hadapannya. Kanan, kiri, kiri, atas, bawah, kiri, kiri. Penalti diterapkan. Curse of the Blind. Waktu yang tersisa 29 menit. Mendadak Han heran. Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Tapi aku sudah selesai memperhitungkan formulanya. 3 ke kiri, 2 ke kanan, 5 ke atas, 4 ke bawah. Clear. Waktu dibutuhkan 14 detik. Tingkat akurasi 100%. Grid. The Eternal Flames of Hell telah diterapkan pada Genesis Forge. Yurnet bilang, transfer intervensi power telah selesai. Memulai proses fasilitas produksi 2. Rhythm Game Super Hell plus Penalty. Mulai. Di sana Han memainkan tantangan rhythm. Grid. The Purification of Hell telah diterapkan pada Genesis Forge. 3. Tetris tipe Block Blind Acceleration. Clear, combo terpanjang 15. Grid, Hell Magic telah diterapkan pada Genesis Forge. Pinball, Greta, Square Logic, Sport of Different. Semuanya diselesaikan Han dengan cepat. Blacksmith di sana heran. Apa beliau sungguh kembali?
Yurnet bilang, menambahkan campuran bahan yang telah siap. Tantangan lain terus diselesaikan Han, Jigsaw Puzzle, Magic Greta, Hidden Object Clear, Minesweeper, Cast Puzzle, Passport Puzzle, Block Puzzle. Han berkata dalam hati, satu kesalahan saja semuanya akan gagal. Tapi saat ini sebagai hero yang telah jauh melebihi batas manusia, sesuatu seperti ini tidak ada apa-apanya. Grit, bahan selesai dilebur. Para blacksmith mulai menempa. Yurnet bilang, Anda menyelesaikan 13 puzzle dalam waktu 5 menit, kemampuan Anda sudah meningkat. Dan di hadapannya, Han kini berurusan dengan puzzle raksasa, Cube Puzzle. Sejenak Han berpikir, stage rahasia dari tantangan tingkat kesulitan Supreme Divine, aturannya masih sama, tapi penaltinya digandakan. Dengan kecepatannya, Han mulai mengatur puzzle, kiri, atas, kiri, ke kanan. Hingga kemudian, Grit, The Spirit of Hell telah diterapkan pada Genesis Forge. Pencetakan model telah selesai, lanjut ke tahap selanjutnya. Maje, waktu 30 detik, Han bisa menyelesaikan itu. Grit, The Terror of Hell telah diterapkan pada Genesis Forge. Han kemudian mendapatkan 2 puzzle sekaligus. Dengan kecepatan tangannya, ia mengerjakan semuanya. Tahap seperti ini dibuat untuk bisa diselesaikan oleh manusia. Grit, sebuah retakan muncul. Sap Evolution SS, Enchantment berhasil. Strong Strike B berhasil. Konsentrasi Han mulai terganggu. Immortal, The Curse of Hell telah diterapkan pada Genesis Forge. Perlahan-lahan bentuk pedang dan sarungnya itu mulai terlihat. Yurnet berkata, appear yourself, prove yourself, dan ini yang terakhir. Selesaikan kembali semua puzzle dalam batas waktu yang ditentukan, batas waktu 5 jam. Di sana, Han kembali mengerjakan puzzle-puzzle yang sebelumnya. Perlahan-lahan pedang itu mulai lebih terbentuk. Han terus menyelesaikan puzzle, menambahkan beberapa kurs. Hingga satu gerakan terakhirnya membuat pedang tersebut bercahaya. Grand sukses. Han bintang 3 telah berhasil membuat Big Frost. Di sana Han terlihat kelelahan. Yurnet, apa aku melakukan kesalahan? Yurnet juga sedikit keringetan. Tanpa ada kesalahan sedikit pun, Master. Sebuah pedang tipe Grow berhasil diciptakan. Bifrost, suatu longsword yang ditempa menggunakan panasnya api neraka, mempunyai potensi tak terbatas. Catatan, item bond khusus tidak dapat mentransfer kepemilikan. Catatan 2, menyimpan data milik pengguna dan dapat berevolusi dengan sempurna. Pemilik saat ini Han bintang 3. Catatan 3, terhubung dengan item Proof Another Heaven. Yurnet ternyata menambahkan catatan ketiga itu. Ia bilang, saya khawatir kalau Anda akan pergi sendirian. Oleh karena itu, pedangnya memperbolehkan untuk melakukan dimensional leap. Anda bisa memanggil senjata apapun dari Niflheim dimanapun Anda berada. Tak peduli seberapa kuat Anda, aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan jika Anda mengizinkan, saya akan meninggalkan Niflheim dan terus bersama Anda. Han menjawab, sudah lupakan saja, jadi berapa kali aku bisa memanggil senjata dari Niflheim? Yurnet menjawab, 3 kali, tapi kekuatan itu akan dibatasi ketika sedang menjalankan misi utama. Karena koordinatnya cukup jauh dari kami, Anda mungkin hanya akan bisa menggunakan sekali ketika dalam misi. Han menjawab, itu tidak masalah, aku juga tak mau anything melihatnya sebagai suatu bug. Han kemudian membuang senjatanya. Sekarang aku mulai rindu pada anything. Akan kupastikan untuk membuatnya terkejut ketika aku kembali nanti. Cerita kemudian berlanjut keesokan harinya. Para peserta pelatihan melihat para instruktur Niflheim bertarung. Jaina yang melihat itu bilang, aku penasaran apa yang kita lakukan di pelatihan terakhir. Bos bisa melihatnya, pergerakan mereka sangat cepat sampai aku tak bisa melihatnya. Seorang instruktur bilang, pengguna senjata seperti tombak atau senjata panjang harus bisa bertarung sambil menjaga jarak dengan musuh. Jangan sampai musuh mendominasi arena kalian ketika sedang berhadapan 1 lawan 1.
Seseorang lagi bilang, kunci untuk menjadi Thief adalah dengan mengincar titik kelemahan musuh. Seseorang lagi bilang, dan hari ini para instruktur akan membimbing kalian melalui sparring 1 lawan 1. Setelah itu Jenna menghadapi seseorang. Beberapa serangannya bisa dihindari. Kebanyakan peserta akan menghindari pertarungan jarak dekat. Apa wanita ini masih polos? Setelah itu Han berhasil memukul mundur satu instruktur. Instruktur itu marah. Hero rendah level 20 berani menyerangku. Vezalin bintang 5 telah memasuki mode Berserk. Tapi kemudian Elderkin menghentikannya. Kau sudah kelewatan batas. Melihat Han, Elderkin dalam hatinya bilang, dari ribuan peserta, baru dia yang menunjukkan bakat yang luar biasa. Belum pernah ada yang bisa melukai instruktur sampai seperti ini. Dan pelatihan di Niflheim itu pada akhirnya berakhir. Han lulus dengan peringkat pertama. Yurnet bilang melalui cincin, Anda peserta paling hebat dan anggap saja item itu adalah hadiah Anda. Pedang dari Niflheim untuk peserta pelatihan posisi pertama. Selain itu, Jenna Shirai adalah peserta terbaik di antara para peserta kelas Thief. Dia lumayan berbakat. Han lalu mengeluarkan sebuah surat. Aku teringat dengan Elchat. Kau bilang dia mengetuk pintu kamar untuk meminta maaf kepada aku. Aku sudah menulis surat untuk membuatnya semangat lagi. Tolong berikan padanya. Kau juga melakukan pekerjaanmu dengan baik, Nisled. Setelah itu Han pergi ke Taman Yurnet. Apa Master sungguh akan kembali ke Taunia? Padahal Anda bisa menetap di sini. Siris pasti akan mengatakan hal yang sama. Han menjawab, terima kasih atas semuanya. Pasti akan sulit bagiku kalau tidak ada dirimu. Kalian semua itu sangat menarik. Aku pasti akan kesal jika ada di posisi kalian. Ada seseorang master yang menyuruh kalian untuk melakukan ini itu dan menempatkan pada situasi yang sulit. Selain Siris, tidak ada dari kalian yang pernah memberontak. Aku ingin memberi kalian hadiah, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Yurnet terharu mendengar itu. Jangan terlalu memikirkan semuanya itu, Master. Jika ada sesuatu, cincin itu punya fitur komunikasi. Memang tidak bisa terhubung lama, tapi sesekali dalam seminggu kita bisa berkomunikasi. Saya sangat senang jika selalu mengetahui kabar terbaru dari Master. Kami akan membantu sebisa mungkin. Setelah itu, Han pergi menemui Ridigon. Ridigon memakai pelengkapan bertarungnya dan bilang, saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan pada Anda. Saya pasti akan langsung datang jika Anda memanggil saya. Hingga pada akhirnya, setelah perpisahan itu, para peserta pelatihan Niflheim dikembalikan. Bersiap untuk dimensional jam, semua peserta kembali melewati arena lahar berapi. Dan di sana, seketika badai api muncul. Han menengok ke bawah dan melihat seseorang. Jadi itu penampakan api Leviathan. Memang menakjubkan, tapi sekarang masih belum waktunya. Kita akan bertemu ketika aku sudah menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Di sana Han melihat keberadaan Siris. Begitu juga dengan Siris yang melihat Han. Mereka hanya saling berpapasan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit, sampai jumpa di video berikutnya.